Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Akses pejalan kaki ataupun trotoar baru di Jalan Dewi Sartika Cawang Kompor telah kembali bersih dan bebas galian. Meski di beberapa lokasi kita lihat adanya kendaraan bermotor yang memanfaatkan area tersebut untuk parkir. Nah, akses ini juga mendukung mobilitas masyarakat yang akan menuju ke area transit seperti stasiun LRT Jabodebek Cawang. Baik, sebelum kita teruskan pemantauan di area tersebut, maka kita lihat terlebih dahulu pekerjaan trotoar yang sudah selesai di sepanjang Jalan MT Haryono. Termasuk di kawasan transit, di sini titik temu antara moda transportasi stasiun KRL Cawang, stasiun LRT Jabodebek dan halte Transjakarta, koridornya mulai dipergunakan juga untuk berdagang. Kemudian terdapat kursi-kursi ya di pinggir-pinggir area trotoar, ditambah lagi parkir kendaraan bermotor. Contohnya seperti ini. Tidak hanya roda 2, kendaraan bermotor roda 4 juga memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan, tepatnya persis di area sebelah trotoar. Ini membuktikan memang Jakarta ya membutuhkan lokasi-lokasi binaan bagi para pedagang untuk terkumpul di sana, kemudian mudah ditata dan dikontrol. Lalu untuk parkir kendaraan, baik kendaraan yang akan menjemput dan menunggu penumpang, di sini sebenarnya ada gedung-gedung yang bisa dimanfaatkan untuk menaruh kendaraannya. Kalau parkir di sekitar area tersebut ya di dekat halte Transjakarta, dekat koridornya, maka tentu akan memakan badan jalan sehingga jalan akan menyempit. Ditambah lagi tadi adanya para pedagang yang juga memanfaatkan pinggir jalan untuk berjualan. Contohnya juga seperti ini. Semakin ke timur kita lihat di sini juga makin banyak ya. Kemudian untuk area trotoar sebenarnya sudah selesai dari arah Pancoran sampai ke arah Dewi Sartika. Pengerjaannya memang ditargetkan di bulan November ataupun Desember dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian yang kita lihat itu adalah berikutnya kabel-kabel udara yang perlu dirapikan, direlokasi ke dalam tanah sehingga bagian area trotoar di sisi atasnya itu menjadi jauh lebih rapi. Ditambah lagi kabel-kabel udara ini kalau melewati pepohonan atau sebuah tiang yang cukup ramai kabelnya itu juga berbahaya. Nah, setelah dari Kali Ciliwung, di sini pinggir trotoar ke arah jalan itu ditanami dengan pepohonan. Di bagian bawah ini adalah tanaman bougainville atau bunga kertas. Kemudian yang agak lebih tinggi tadi itu adalah tabebuya. Sedangkan ini ada satu pohon yang kita belum tahu namanya. Tapi paling tidak ke depan area ini akan menjadi area juga yang cukup hijau. Kemudian pada saat tabebuya berbunga itu akan memiliki bunga yang berwarna-warni. Halte-halte non Transjakarta juga sudah baru dapat kita lihat di bagian pinggir. Kemudian disiapkan wayfinding ya ataupun semacam papan informasi yang berdiri di area trotoar untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada saat mereka akan mencari rute-rute dari bis ataupun angkutan yang melewati jalan ini. Untuk trotoar di sini memanfaatkan juga ubin-ubin yang bercorak sehingga menjadi lebih indah ya untuk dilihat, namun juga kuat untuk dilewati. Di bagian pinggir dari akses masuk ke gedung dilengkapi dengan bolat-bolat ataupun tiang-tiang beton yang kecil ini agar kendaraan-kendaraan tidak naik ke area trotoar. Sebenarnya masih ada juga yang tetap naik ya. Kemudian ini ada wayfinding ataupun papan informasi yang cukup informatif ya bagi masyarakat yang tadi berguna sebagai penunjuk arah. Untuk penerangan jalan di sini sudah ada lampu-lampu PJU yang juga mirip dengan di Jalan HR Rasuna Said, cukup estetik. Ini salah satu halte non Transjakarta Bidara Cina.
Penanaman pohon yang ada di sepanjang Jalan MT Haryono merupakan bagian dari program penghijauan Jakarta ya setelah perapian trotoar dan akses pejalan kaki yang termasuk pada saat itu adalah Jalan HR Rasuna Said, kemudian Jalan MT Haryono dan beberapa jalan akses lainnya, jalan protokol lebih tepatnya. Lebar dari trotoar yang ada di sini memang tidak selebar yang ada di HR Rasuna Said ya, tapi paling tidak ini dapat mengakomodasi dari masyarakat yang akan menggunakannya, misal berjalan 2-3 orang dapat dilakukan dengan nyaman. Di media kita akan lihat sedikit informasi tentang penanaman pohon pada akhir November lalu yang dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, sekarang menjadi daerah khusus Jakarta, yaitu Pak Teguh Setiabudi di Jalan HR Rasuna Said. Nah, beliau menanam 136 pohon tabebuya putih dan merah muda atau pink di sepanjang jalur pedestrian ya di Jalan HR Rasuna Said Kuningan. Tujuan dari penanaman pohon ini adalah untuk mengurangi polusi, meningkatkan penghijauan tentunya, sekaligus perbaikan kualitas udara Jakarta. Penanaman pohon tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemprov DKI ya ataupun DKJ saat ini untuk memperluas ruang terbuka hijau dan biru. Ruang terbuka biru kita belum tahu nih, sebagai upaya untuk perbaikan kualitas udara. Lalu area-area mana saja yang ditanami pepohonan, yaitu Jalan MH Tamrin, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Gatot Subroto, Jalan MT Haryono yang tadi, Kiai Haji Mas Mansur, dan Cikini. Sejak dari Januari hingga November 2024, Dinas Pertamanan dan Hutan Daerah Khusus Jakarta telah menanam 11.311 pohon. Kemudian ada 3 juta tanaman hias dan 41.292 mangrove. Baik, kita akan kembali ke Cawang dan di atas ini adalah stasiun LRT Jabodebek Cawang yang terintegrasi dengan halte Transjakarta di bawahnya. Untuk menuju ke stasiun LRT Jabodebek ini atau salah satu area transit, maka ada akses-akses yang disiapkan. Untuk yang di sisi barat seperti yang kita bisa lihat di sini sudah ada trotoar, ditambah lagi anak tangga yang bisa dinaiki oleh para penumpang untuk menuju ke area bagian dalam stasiun. Ke arah Dewi Sartika, akses trotoarnya berada di pinggir jalan, sudah ada bougainville juga, kemudian sudah cukup baik. Hanya saja kita lihat mungkin perlu dibersihkan ya. Biasanya DKI ataupun DKJ punya alat untuk membersihkan trotoar sehingga menjadi bersih rapi seperti itu ya. Dan ini adalah akses trotoar yang baru saja diselesaikan ke arah belokan Jalan Dewi Sartika ataupun Cawang Kompor. Tampak di bagian bawah itu yang tutup aspal adalah galian yang kemarin kita lihat sekitar 1 bulan yang lalu ya, berupa galian kabel PLN. Trotoarnya juga sudah dilengkapi dengan guide block ataupun ubin berwarna kuning untuk menunjukkan arah bagi para tunanetra ataupun disabilitas. Kendaraan-kendaraan yang diparkir di sini bermacam-macam, mulai dari roda 2 sampai roda 4 yang naik ke atas. Nampaknya perlu penutup ataupun tiang-tiang bollard. Nah, di bagian pinggir karena ini adalah Cawang Kompor, banyak yang berjualan alat-alat dapur kalau kita perhatikan ya, makanya mungkin namanya Cawang Kompor. Nah, sebagian dari alat-alat itu berada di pinggir trotoar, kemudian mungkin pejalan kakinya agak sedikit turun ke jalan. Corak-corak dari ubin-ubin trotoar di sini agak berbeda, namun tetap menarik untuk dilihat dan dilewati. Lebarnya paling 1,2 meter ya, dan dapat dilewati oleh 2 orang. Paling tidak seperti itu agar mereka nyaman berjalan kaki sampai ke area stasiun. Di pinggir trotoar juga dilengkapi dengan jalur sepeda ya, seperti ini, hanya saja dimanfaatkan untuk parkir atau untuk melawan arah. Contohnya yang ini.
Perapian trotoar untuk Jalan Dewi Sartika ke arah Cililitan ataupun PGC nampaknya baru sampai di sini. Nanti bisa dilanjutkan kembali. Ini parkir lagi di atas trotoar karena mungkin kendaraan-kendaraan ini mau ke ruko-ruko ataupun gedung yang ada di pinggir, tidak punya area parkir, maka menggunakan trotoar untuk memarkir kendaraannya. Biasanya sebelum trotoar dikerjakan atau dirapikan itu ada pekerjaan saluran terlebih dahulu. Yang ini masih menggunakan trotoar lama ya, tidak rata, naik turun, kemudian konbloknya ataupun batu-batunya itu juga ada yang muncul ke atas, ada yang tenggelam. Untuk trotoar yang lama di sini sebenarnya sudah dilengkapi dengan penunjuk arah ya bagi para disabilitas. Tapi bukan pelawan arah seperti ini, namun nampaknya sudah mulai rusak. Di arah sebaliknya ke arah Cawang di sini trotoarnya hanya sampai di pinggir jalan dekat apartemen. Kemudian satu hal yang agak unik yang kita perhatikan ini adalah JPO. JPO ini kalau orang nyebrang langsung sampai di pinggir jalan. Namun yang ini masih berada di tengah jalan. Jadi masih butuh effort untuk menyeberang ya. Tadinya sebenarnya jalan yang ke kiri menuju ke arah Cikoko ataupun ke arah Ciliwung yang ada di sana itu tidak ada. Jadi itu baru dibuat, kemudian JPO-nya berada di tengah jadinya setelah selesai. Nah, di bawah dari jembatan Cawang ya, di sini kita lihat ada tempat duduk yang disiapkan di trotoarnya. Kemudian ada semacam tempat bersandar berdiri seperti itu agar tidak dinaiki kendaraan bermotor, dilengkapi dengan bolat-bolat. Corak-coraknya juga sama, bagus ya yang kita lihat, walaupun tidak lebar tapi memadai untuk dilewati. Hanya saja mulai ada yang kotor karena ya biasanya ada yang berdagang di atasnya, kemudian limbah-limbah berdagangnya seperti minyak, bekas makanan dan lainnya mengenai trotoar tersebut. Dan ini adalah Jalan Otista. Jalan ini menghubungkan Cawang sampai ke arah Kampung Melayu. PR-nya di sini karena trotoarnya sudah selesai, mungkin adalah kabel udara. Nah, kabel udara ini kebanyakan memang kabel fiber optik dan pemerintah daerah khusus Jakarta sebenarnya sudah ada program yang namanya SJUT untuk melakukan relokasi kabel udara ke dalam tanah sehingga menjadi jauh lebih rapi. Sama halnya dengan Jalan Dewi Sartika ya, yang di sisi selatan Jalan Otista ini persis trotoarnya berada di depan pintu ruko. Jadi kendaraan-kendaraan yang akan ke ruko ataupun ke toko-toko yang ada di sini parkir di atas trotoar. Kendaraan roda 2, bahkan tadi kita lihat roda 4 ya. Selebihnya roda 4 banyak parkir di pinggir jalan. Contohnya seperti ini. Tantangan untuk merelokasi kabel udara ini biasanya kabel udaranya sudah dipakai untuk keperluan komunikasi data ya, kabel-kabel fiber biasanya seperti itu dan tidak bisa mati misalnya ya, karena ada transaksi atau juga ada kebutuhan masyarakat untuk berkomunikasi. Nah, perlu disiapkan kabel baru, kemudian dipindahkan ya aktivitas dari komunikasinya ke kabel yang baru, dan kabel yang lama bisa didismantle atau dilepas ya. Di samping itu yang kita lihat di sini juga banyak pepohonan yang cukup besar di antara kabel-kabel yang melewatinya. Nah, biasanya di beberapa lokasi itu cukup berbahaya dikarenakan terkadang kabel ini bukan hanya kabel komunikasi data fiber optik, juga ada kabel-kabel lain, misal kabel listrik ya di antara tiang-tiang listrik. Nah, beberapa waktu yang kita baca itu sempat ada yang terbakar. Hal-hal seperti itulah yang hendaknya dihindari. Baik, kita sudah berbalik arah. Di sini dapat kita lihat trotoarnya juga banyak yang kotor. Seperti tadi biasanya dipergunakan untuk area berdagang. Nah, berdagang itu ada tumpahan minyak, tumpahan dari makanan atau tumpahan minuman sehingga membuat trotoar menjadi
menghitam ya, kurang lebih seperti itu. Akses menuju ke stasiun LRT Jabodebek Cawang dari Otista yang kita lihat di sini, trotoarnya sudah cukup bagus dibelokkan, hanya saja nanti di depan di bawah kolong yang ada di sana itu sangat sempit ya. Jadi bagi sahabat kami yang akan menuju ke stasiun LRT Jabodebek, baiknya menyeberang ke arah Dewi Sartika ya, yang tadi lurus saja, kemudian menggunakan trotoar yang ada di area tersebut menuju ke stasiun ataupun di sisi selatan. Nah, ini yang sangat sempit tadi ya trotoarnya, dan cukup berbahaya kalau banyak kendaraan di sini yang cukup kencang, kemudian harus turun ke jalan. Pelebaran trotoar di bagian bawah kolong tadi itu tidak memungkinkan lagi, atau bisa menggunakan angkutan-angkutan umum. Nah, di sini sebenarnya ada angkutan umum yang disiapkan bagi para pengguna LRT Jabodebek yang turun di stasiun Cawang. Aksesnya bisa anak tangga, bisa eskalator, bisa lift ya. Terutama bagi para lansia, anak kecil, ibu hamil, disabilitas bisa menggunakan lift. Menuju ke arah Cawang ya ataupun UKI, di sini juga ada trotoar yang disiapkan untuk bisa sampai ke bagian bawah di Cawang yang ada di sana. Dahulu kalau di tahun 1990-an ya, kawasan Cawang ini biasanya yang di bawah di sana cukup gelap ya, dan angkutannya itu berhenti ya, di setiap belokan di sana, yang ke arah Bekasi atau juga yang ke arah Tanjung Priok yang ada di sini, atau ke arah Halim misalnya. Kemudian makin lama area ini makin ditata dengan baik, diberikan penerangan, menjadikan area Cawang sangat nyaman untuk dilewati atau menunggu kendaraan. Kurang lebih sudah seperti ini. Ya, kita lihat Jakarta makin lama makin baik ya, terutama untuk penataan kawasan, moda transportasi, dan lainnya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi, infrastruktur lingkungan, Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.